Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri, NIM 19104168890. Jadi di sini saya akan meringkas bab 5 mata kuliah perilaku organisasi, yaitu berisi tentang motivasi kerja. 5.2 Pengertian motivasi dalam kebijakan konvensional. Motivasi adalah dikotomi intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, motivasi diartikan melakukan sesuatu karena ketertarikan atau karena merasa nyaman. Sedangkan secara ekstrinsik, motivasi diartikan melakukan sesuatu karena hal itu diperintahkan untuk menghasilkan sesuatu. Selanjutnya 5.3 Teori motivasi. Motivasi dapat menyebabkan seseorang bertindak dengan perilaku yang baik dalam sebuah organisasi. Beberapa pendapat tentang motivasi menekankan pada pembahasan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi di tempat kerja. Yang pertama ada hierarki kebutuhan. Ada banyak teori yang membahas tentang hierarki kebutuhan, tapi yang memungkinkan paling terkenal adalah teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Teori hierarki kebutuhan atau Hierarchy of Needs Theory dari Maslow mengemukakan bahwa seseorang dimotivasi oleh beberapa tingkatan kebutuhan yang tersusun berdasarkan kepentingannya. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah semua kebutuhan dasar fisik manusia termasuk makanan, air, dan oksigen. Yang B, kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman mencakup semua kebutuhan terhadap lingkungan yang aman dan terlindungi, baik secara fisik maupun emosi, serta bebas dari ancaman termasuk lingkungan yang tertib dan kemerdekaan dari tindak kekerasan. Yang C, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini mencerminkan hasrat untuk diterima oleh lingkungan, hasrat untuk bersahabat, menjadi bagian dari sebuah kelompok dan dikasihi. Yang E, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mengalami pemenuhan diri yang merupakan kategori kebutuhan tertinggi. Selanjutnya, teori yang kedua ada teori ERG atau Clausius-Alderfer mengemukakan sebuah modifikasi atas teori Maslow dalam rangka menyederhanakan dengan menanggapi kritik atas kurangnya pembuktian empiris. Pada teori ini, teori ERG atau ERG teori yang dikemukakan oleh Clayton-Alderfer mengenalkan 3 kategori kebutuhan. Yang pertama, ada kebutuhan eksistensi. Kebutuhan ini akan kebahagiaan lahir. Yang B, ada kebutuhan keterikatan, kebutuhan dan akan hubungan yang baik dengan orang lain. Yang C, kebutuhan pertumbuhan, kebutuhan yang fokus pada pengembangan potensi manusia dan keinginan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan kompetensi. Selanjutnya yang ketiga ada studi Hawthorne. Pada akhir tahun 1920-an, para peneliti mempelajari pekerja di Western Electric Plant dekat Chicago untuk mengidentifikasi bagaimana beragam kondisi mempengaruhi tingkat produksi mereka. Ketika pencahayaan ditingkatkan, tingkat produksi pun meningkat. Akan tetapi, tingkat produksi juga meningkatkan ketika pencahayaan dikurangi. Para pekerja ini kemudian diberikan beragam waktu istirahat. Lagi-lagi, tingkat produksi meningkat baik dengan waktu istirahat yang lebih pendek maupun yang lebih panjang. Suatu intervensi dari hasil ini adalah bahwa pekerja lebih termotivasi ketika mereka merasa bahwa mereka diperbolehkan untuk berpartisipasi. Supervisor dapat memotivasi karyawan dengan memberikan lebih banyak perhatian kepada mereka dan memperbolehkan untuk berpartisipasi. Yang keempat, studi kepuasan kerja Herzberg. Pada akhir tahun 1950-an, Frederick Herzberg mensurvei 200 akuntan dan insinyur mengenai kepuasan kerja. Herzberg mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat mereka tidak puas dengan pekerjaan mereka pada satu titik waktu tertentu. Ia juga mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat mereka puas dengan pekerjaannya. Studinya menemukan hal-hal berikut ini. Jadi faktor-faktor umum yang diidentifikasi oleh para pekerja yang tidak puas yaitu ada kondisi kerja, supervisi, gaji, keamanan kerja, dan status. Dan faktor-faktor umum yang diidentifikasi oleh para pekerja yang puas, pencapaian, tanggung jawab, pengakuan, kemajuan, dan pertumbuhan.
Selanjutnya ada teori X dan teori Y, McGregor. Teori ini mencerminkan persepsi yang mungkin dimiliki oleh supervisor terhadap pekerja. Pandangan dari teori X dan teori Y dirangkum sebagai berikut. Teori X, karyawan tidak menyukai pekerjaan dan tanggung jawab yang terkait serta akan berusaha menghindari pekerjaan sebisa mungkin. Dan teori Y, karyawan mau bekerja dan lebih menyukai untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Selanjutnya, materi selanjutnya teori Z. Pada tahun 1980-an, teori baru mengenai kepuasan kerja dikembangkan. Teori ini disebut dengan teori Z. Sebagian didasarkan pada gaya Jepang yang memperbolehkan semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dapat meningkatkan kepuasan kerja karena hal tersebut memberikan tanggung jawab kepada karyawan. Deskripsi kerja atau job description cenderung untuk tidak begitu terspesialisasi sehingga karyawan dapat mengembangkan berbagai keterampilan dan memiliki jalur karir yang lebih fleksibel untuk meningkatkan kepuasan kerja. Banyak perusahaan AS mulai memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada karyawan. Selanjutnya, masuk ke 5.4, rancangan pekerjaan untuk motivasi. Sebuah pekerjaan dalam suatu organisasi adalah sebuah unit kerja di mana seorang pekerja dituntut bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Pendekatan-pendekatan rancangan kerja umumnya dibagi menjadi penyederhanaan kerja, rotasi kerja, perluasan kerja, dan penggayaan kerja. Yang pertama, untuk penyederhanaan kerja atau job simplification, penyederhanaan kerja mengejar efisiensi tugas dengan mengurangi jumlah tugas yang harus dilakukan seseorang pegawai. Yang kedua ada perputaran kerja atau job rotation. Perputaran kerja atau job rotation secara sistematis memindahkan pegawai dari satu pekerjaan ke kerjaan yang lainnya, yang karenanya meningkatkan jumlah tugas-tugas yang berbeda yang dikerjakan seorang pegawai untuk meningkatkan kompleksitas pekerjaan orang lain. Dan yang ketiga ada pemekaran pekerjaan atau job enlargement. Pemekaran pekerjaan menggabungkan beberapa tugas menjadi satu tugas yang baru dan lebih besar. Dan terakhir ada 4, penggayaan pekerjaan atau job enrichment. Penggayaan pekerjaan menggabungkan motivator tingkat tinggi ke dalam pekerjaannya, diantaranya tanggung jawab, pengakuan, dan kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan melakukan pencapaian. Selanjutnya, masuk ke materi meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Banyak teori motivasi mengatakan bahwa perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk berkinerja secara baik dengan memastikan kepuasan kerja. Secara umum, karakteristik utama yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah uang, keamanan, jadwal kerja, dan keterlibatan di tempat kerja. Semakin perusahaan dapat menawarkan program pengayaan pekerjaan ini kepada karyawan, semakin perusahaan dapat memotivasi karyawan. Yang pertama ada program kompensasi yang memadai. Perusahaan yang berusaha memuaskan karyawan dengan menawarkan kompensasi yang memadai untuk kerjaan yang terkait. Yang kedua ada keamanan kerja. Karyawan yang memiliki keamanan kerja dapat menjadi lebih termotivasi untuk berkinerja dengan baik. Yang ketiga ada jadwal kerja yang fleksibel. Metode lain untuk meningkatkan kepuasan kerja adalah dengan menerapkan program yang memungkinkan jadwal kerja yang lebih fleksibel. Yang keempat, program keterlibatan karyawan. Ketika karyawan lebih termotivasi dengan memainkan peranan yang lebih besar di perusahaan, baik dengan lebih terlibat dalam pengambilan keputusan maupun dengan diberikan tanggung jawab yang lebih besar, perusahaan dapat menggunakan berbagai metode untuk memungkinkan keterlibatan dan tanggung jawab karyawan yang lebih besar seperti peluasan pekerjaan, rotasi pekerjaan, pemberdayaan, manajemen partisipatif, dan manajemen berdasarkan tujuan. Demikian itu saja ringkasan untuk bab 5. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.